Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kali ini kita bicara tentang keluarga dan temanya adalah menolak berdamai. Menolak berdamai. Artinya seharusnya dalam keluarga yang harmonis ini ada perdamaian. Kalau ada perdamaian berarti sebelumnya bisa menjadi ada perselisihan, perbedaan pendapat. Dan kemudian ada argumen. Dan kedua-duanya bisa menerima walaupun sedikit merasakan kerugian, sedikit sakit hati. Tapi persaudaraan yang penting, yang utama ini kemudian bisa mengalahkan perselisihan yang ada. Tapi bagaimana kalau mereka menolak berdamai? Bagaimana kalau saudara menolak berdamai? Yang jelas kalau ada orang menolak berdamai artinya dia tidak punya stok dalam hatinya untuk perdamaian. Dia masih menuntut orang lain untuk melakukan kehendaknya, melakukan tuntutannya. Dia memaksa orang lain. Walaupun orang lain itu sudah mengatakan menyerah, tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau yang bersangkutan tetap memaksanya dan tidak membuat perdamaian, karena masih terjadi perselisihan. Lalu apakah ada orang yang menolak berdamai? Ya pasti ada. Saya sampaikan, munculkan akan tema ini karena menghadapi beberapa kasus dalam keluarga. Ada orang-orang yang menolak berdamai. Saya berikan satu cerita nyata. Ada seorang kakak marah besar kepada adiknya karena adiknya itu menggeser batas tanah dari mereka, menggeser batas tanah. Jadi ada perselisihan pembagian tanah, itu sebenarnya sudah oke, sudah jelas. Tanah sekian ribu meter dibagi menjadi sekian untuk anak-anak. Mereka 3 bersaudara. Batasnya sudah jelas. Dan sayangnya ketika satu anak akan membangun, dia membutuhkan sedikit tambahan. Sedikitnya itu sebenarnya ya tidak sedikit buat saya. Ya sedikit Pak, cuma 1,5 meter. Oh iya 1,5 meter, mundurnya itu 20 meter. 1,5 kali 20. Dan ini terjadi ketika pembangunan. Anaknya yang dirugikan tidak merasa bahwa ya kakakku bangun, tidak ada masalah. Tapi ketika dia mulai membangun miliknya sendiri, masalah muncul. Karena dia pikir tetap dia masih punya 12 meter di depan. Tapi ternyata tinggal 10,5. Disitulah perselisihan muncul. Perselisihan muncul. Siapa yang salah? Yang salah pasti yang menggeser patok. Siapa ini? Ini anak kedua dari 3 bersaudara. Memang anaknya sedikit nakal. Dia tidak berani dengan kakaknya yang satu, ya. Dia mau berani dengan adiknya. Jadi adiknya tergeser. Ribut besar. Ribut besar. Dan yang dirugikan ini merasa bahwa ya bagaimanapun dia saudaraku. Tapi bagaimana caranya? Mereka berbicara bertiga anak-anak.
berbicara begitu rupa. Dan yang curang mengaku curang, tapi tidak mau menggeser, karena itu akan merusak rumahnya. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Ya akhirnya pelampiasannya adalah ya bayar kerugian. Lalu dihitung. Di daerah itu per meternya 3 juta. Jadi kalau 1,5 kali 20 meter, itu kan 30 meter. 30 meter kali 3 juta. 90 juta. Dia keberatan. Dia keberatan membayar 90 juta. Ditawar cuma 15 juta. Ribut mereka. Ribut besar. Dan yang dirugikan, saudara yang dirugikan juga nggak mau. Ya bolehlah kamu mengganti tidak 90 juta nggak apa-apa dah. Tapi pikirkan aja, sebenarnya aku mau mengganti. Dengan cara apa? 30 meter persegi ini aku mau buat lantai di atas. 2 lantai. Sebagian. Untuk apa? Ganti ini 30 meter persegi. 5 kali 6 dah. Tolong ganti bangunkan itu. Aku mau dibuat cor sekian. Tetap tidak mau. Ribut mereka. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Penyelesaian yang dirugikan itu loh, yang harusnya dapat 90 juta sebagai kompensasi. Merasa bahwa ya ini sudah baiklah. Sudah baiklah aku mau. Tapi yang merugikan ini tetap tidak mau. Ngotot aja. Dia menolak berdamai. Lalu bagaimana caranya? Tetap seperti penyelesaian yang lain. Bicarakan dalam keluarga. Ipar tidak boleh ikut dulu. Ipar nanti. Pak Yos itu kelihatannya kok tidak suka dengan ipar. Bukan saya tidak suka dengan ipar. Usulan ipar ini bisa mempertajam. Tidak membuat lebih baik. Biar ipar urusan keluarganya masing-masing. Suaminya, istrinya masing-masing. Begitu. Nah ini menolak berdamai. Yang mana itu? Ya sebenarnya dua-duanya. Menolak berdamai. Lalu bagaimana caranya? Sekali lagi saya ingatkan tadi. Kembali ke keluarga. Berapa lama pertikaian itu berlangsung? Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Apakah mereka tetap berhubungan sebagai keluarga? Iya, tapi kaku. Kenapa? Ya masing-masing tetap menuntut. Tetap menuntut. Lalu di tahun yang kelima terjadi sesuatu. Apa itu? Yang nakal ini anaknya kena musibah. Butuh pertolongan. Dan pertolongan yang paling dekat adalah tetangganya. Siapa itu? Saudaranya sendiri. Dan itu indah jadinya. Yang dirugikan mau menolongnya. Bagaimanapun itu ponakannya. Dari ngotot tidak mau berdamai karena ketika melihat keponakannya butuh pertolongan, ditolong. Ya biaya operasinya sekitar 15 jutaan. 15 juta. Ditolong. Dan saudaranya ini bersyukur. Musibah bisa lewat diatasi dengan baik. Apakah mereka tetap tidak mau berdamai? Akhirnya mau berdamai. Akhirnya dibuat kesepakatan. Loh Pak, untuk membayari anaknya aja kan dia juga tidak punya uang. Oh iya, betul. Bagaimana dia bisa membayar 90 juta? Oh iya, disepakati kemudian. Tidak 90 juta. Tidak menambahi untuk dibuat lantai 2. Disepakati berapa? Disepakati. Diganti sepeda motor, lalu ditambahi duit. Angkanya berapa? Nggak sampai 50 juta. Tapi yang dirugikan ini mau berdamai. Kuncinya mau berdamai.
Sehingga 5 tahun perselisihan cair sekali. Lalu bagaimana Pak dengan orang tuanya? Orang tuanya sudah nggak ada. Tapi mereka menerima warisan, kekuatan membangun tali silaturahmi sebagai saudara. Ini luar biasa. Walaupun membutuhkan waktu cukup panjang. Mengapa? Ya karena memang dirugikan. Karena tidak boleh geser patok saudaramu. Itu kebenaran. Jangan geser patok tanah saudaramu. Tapi karena itu yang terjadi. Jadi kalau menolak berdamai, saya bisa memahami. Karena keterbatasan. Apa boleh buat? Dan berikutnya lagi, menolak damai bukan masalah tidak punya uang atau kemampuan ekonomi. Nanti di segmen berikutnya kita akan melihat. Tidak mau berdamai karena gengsi. Memang gengsi itu mahal. Lebih mahal daripada uang seberapapun, gengsi itu mahal. Jadi perhatikan. Karena gengsi. Tapi kita belajar dari kasus pertama. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tetap ada jalan keluarnya. Kalau itu masih berhubungan dengan orang dan orangnya masih hidup, permasalahannya hanya di dalam kerelaannya. Kerelaannya, bahkan untuk dirugikan. Ingat, persaudaraanmu jauh lebih penting daripada harta. Mengapa? Karena itu menjadi contoh buat keturunanmu. Bahwa persaudaraan ini, perselisihan apapun, bisa diselesaikan. Jangan menolak berdamai. Terbukalah hatimu. Supaya apa? Keturunanmu mendapatkan berkat. Minimal berkat contoh. Bagaimana orang tuanya menyelesaikannya. Dengan penuh kasih. Dengan pengampunan. Walaupun dirugikan. Kita akan lihat segmen berikutnya. Dengan judul yang sama. Menolak berdamai. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe